Halo Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru gabung dengan YouTube channel aku ucapin selamat datang. Dan jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar gak ketinggalan video aku yang terbaru. Oke Bun, siapa nih di sini yang punya pengalaman kayak aku ataupun sekarang tuh lagi mikirin gitu, pengen banget nih kerja dari rumah tanpa ninggalin anak dan dapat income dari kerjaan yang dikerjakan dari rumah. Nah dulu juga Bun, aku pernah ngerasain kayak gitu. Aku pernah berpikiran, aku pernah memikirkan sebenarnya kerjaan apa aja sih yang bisa dikerjakan dari rumah, kemudian gak ninggalin anak, dan tentunya kita juga bisa dapat income dari kerjaan yang dilakukan. Nah, di video kali ini aku tuh mau share tentang pengalaman aku dan yang aku kerjakan sekarang, yaitu aku sebagai ibu rumah tangga biasa bisa bekerja dari rumah dan tentunya bisa mendapatkan income dan juga tanpa modal. Yang pertama yaitu jadi konten kreator. Nah, secara garis besar nih Bun, konten kreator ini yaitu orang-orang yang suka bikin konten. Baik itu di-share-nya tuh ataupun dibagikannya tuh melalui platform Instagram ataupun Facebook ataupun YouTube. Kalau aku nih Bun, yang aku kerjakan sekarang yaitu aku biasanya share di platform YouTube dan juga Instagram. Dulu juga Bun, aku tuh nggak sempat kepikiran aku tuh bakal jadi content creator ataupun memutuskan untuk jadi content creator, meskipun ya Bun sekarang tuh aku masih pemula banget, tapi alhamdulillahnya aku nikmatin, aku jalanin, dan akhirnya di YouTube ini aku bisa monetisasi. Sebelumnya aku tuh Bun nggak bisa kayak edit-edit, kemudian aku benar-benar nggak ngerti tentang per YouTubean, tapi alhamdulillahnya tuh aku bisa searching, aku bisa cari ilmu-ilmu di YouTube, banyak banget tentang per YouTubean, banyak banget tentang per YouTubean yang kayak misalkan dari awal bikin channel YouTube kemudian sampai monetisasi. Nah, untuk ide konten yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk diupload ke media sosial banyak banget nih Bun. Contohnya adalah kayak misalkan cleaning motivation, kemudian budgeting, kemudian contohnya kayak aku nih seputar ibu dan anak, kayak review produk, dan juga banyak banget kerjaan ataupun konten lainnya yang bisa bunda-bunda lakukan untuk diupload di platform YouTube. Atau misalkan nih, kalau misalkan nih bunda tuh punya anak bayi misalkan yang sekarang lagi masa MPASI, nah bisa juga nih bunda masak, kemudian masak sharing MPASI gitu di platform YouTube ataupun platform Instagram. Nah, lalu mungkin dari bunda-bunda di rumah juga ada yang bertanya, kan punya anak, terus gimana ngerjainnya? Yang jujur aja Bun, kalau misalkan pertanyaannya kayak gitu, itu tuh balik lagi ke kita masing-masing, gimana cara kita membagi waktu. Nah, kalau aku misalkan anak tuh lagi tidur, nah itu waktunya tuh kadang aku take video ataupun edit video ataupun upload video. Meskipun ya Bun, jujur aja ya, sebenarnya pengen banget nih kayak misalkan anak tuh tidur, kita juga pengen istirahat. Nah itu tuh pasti pengen banget Bun. Kalau aku misalkan kalau memang bener-bener ngantuk, pengen bener-bener istirahat, ya aku istirahat aja, nggak maksain juga. Tapi kalau misalkan aku merasa lagi nggak ngantuk, kemudian lagi santai-santai aja, nah itu aku kadang curi-curi waktu buat bikin video ataupun upload video ataupun edit video untuk nantinya aku upload di platform YouTube ataupun Instagram. Nah, mungkin dari bunda-bunda di rumah juga ada yang berpikiran kalau misalkan jadi content creator itu susah. Nah, jujur aja Bun, dulu juga aku sebelum bisa apa-apa tentang pengeditan, kemudian upload video, kemudian tentang per YouTubean, per Instagraman, jujur aja sebelum aku bisa juga aku ngerasanya kayaknya aku nggak bisa deh kayak gitu. Tapi setelah dijalani, aku coba belajar, banyak belajar, dan alhamdulillahnya sekarang hasilnya tuh ya bisa aku rasakan. Nah, selain itu yang perlu bunda-bunda perhatikan juga, kalau misalkan bunda-bunda mau jadi content creator, saran dari aku, bunda-bunda harus punya niche yang memang sesuai dengan basic bunda. Karena apa? Karena sesuai dengan pengalaman aku juga dulu pas awal-awal tuh banyak banget ganti niche. Yang pertama tuh waktu itu aku pernah kayak tutorial bikin edit video di Canva. Kemudian selain itu aku juga pernah ganti niche-nya tuh ke konten masak, kemudian ke konten MPASI, dan juga sampai sekarang konten ke
ibu dan anak. Nah itu kan aku ganti-ganti konten gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak bagus. Sampai akhirnya aku menemukan titik aku, ternyata kayaknya mungkin aku tuh basicnya tuh di seputar ibu dan anak. Dan meskipun sekarang juga aku sering diselingi sama konten MPASI, karena di Instagram juga aku sering bikin konten MPASI, dan itu tuh alhamdulillahnya tuh bisa diupload di video short. Karena sekarang tuh anak aku tuh umurnya tuh udah mau 2 tahun, dan aku udah lama banget bikin konten per MPASI-an. Jadi dari sana tuh selain diupload di platform Instagram, bisa juga diupload di platform YouTube. Kemudian hal yang kedua yang masih berkesinambungan dengan hal yang pertama, konten kreator, yaitu menjadi momfluencer. Nah sebenarnya pun aku juga gak sempat kepikiran juga bakal dapat terima endorsean ataupun tawaran dari brand-brand gitu. Karena jujur aja pun aku ngerasa followers dan subscriber aku tuh masih dikit, tapi alhamdulillah aku syukuri ternyata meskipun segitu juga bisa dilirik oleh brand-brand. Nah, manfaat yang bisa dirasakan kalau misalkan nih Bun ada brand-brand tuh yang minta di-endorse sama kita, itu tuh kita tuh bisa dapat fee ataupun free barter. Dulu juga pas awal-awalnya aku dapat endorsean itu tuh aku cuma dapat free barter, tapi ya itu alhamdulillah. Karena apa? Karena produknya juga aku suka dan aku butuhkan, jadi aku benar-benar bersyukur meskipun ya awalnya tuh cuma kayak barter gitu. Tapi selain barter juga yang tadi aku sebutkan, kita juga bisa dapatkan fee. Contohnya waktu itu aku pernah juga nih dapat endorse dari brand. Nah waktu itu aku dapat fee yang pertama itu satu reels video dapat 75.000. Waktu itu kan followers aku masih 3.000. Dan pun selain itu, dari momfluencer ini banyak juga nih teman-teman kreator lainnya, teman-temanku, mereka juga yang tadinya tuh awal bener-bener pemula banget, gak ngerti sama sekali, tapi teman-temanku tuh mau belajar, dan alhamdulillahnya tuh sekarang tuh bener-bener channelnya tuh berkembang, dan juga Instagramnya tuh berkembang. Nah selain itu, dari beberapa temanku, alhamdulillah juga banyak yang jadi brand ambassadornya dari brand-brand terkenal. Nah untuk momfluencer ini biasanya tuh brand tuh endorse-nya tuh sesuai dengan basic kita. Kayak misalkan aku nih di Instagramnya tuh aku tuh sering banget sharing tentang MPASI. Nah banyak banget juga dari brand-brand tuh yang endorse ke aku. Alhamdulillah ya Bun, ada beberapa lah yang endorse ke aku, yaitu tentang MPASI, kayak produk-produk MPASI. Yang ketiga yaitu jadi afiliator. Nah mungkin dari bunda-bunda di rumah juga udah ada yang pada tahu tentang afiliator ini. Salah satunya yaitu ikut affiliate Shopee. Nah aku juga ikut. Tenang aja Bun, ini bukan MLM, tapi ini benar-benar dari Shopee-nya langsung. Jadi kita tuh membantu Shopee untuk sebarluaskan produknya. Kayak misalkan kita tuh mau menyebarluaskan ataupun mau menyebarkan tentang satu produk, misalkan tas yang ada di Shopee, kita tuh cuma share link produknya aja. Kemudian kalau misalkan ada orang yang mau beli tas itu, kemudian klik ya link yang kita bagikan, nah itu tuh kita bakal dapat komisi kayak ini. Nah Bun, jadi afiliator ini juga masih berkesinambungan nih Bun dengan yang tadi yang pertama konten kreator, dan juga yang kedua momfluencer. Karena apa? Karena contohnya aku nih sering review produk. Nah aku juga bisa sematin linknya di deskripsi video YouTube, biar orang tuh kalau misalkan ada yang mau produknya tinggal klik linknya. Nah untuk jadi afiliator ini gimana sih caranya? Tenang aja Bun, sekarang tuh di YouTube banyak banget channel-channel yang membahas tentang afiliator, kayak misalkan membahas tentang Shopee Affiliates, kemudian TikTok Affiliates, dan juga platform lainnya. Tinggal bunda-bunda search aja, kayak misalkan cara share link produknya, kemudian persyaratannya dan sebagainya. Itu tuh banyak banget, karena dulu juga bener-bener aku pun awam banget sama hal ini, tapi karena di YouTube tuh waktu itu banyak banget yang share tentang itu, jadi alhamdulillahnya tuh aku bisa tahu tentang Shopee Affiliate, dan akhirnya aku terjun di Affiliates itu dari ilmunya ataupun sharing-sharingnya channel-channel tentang per-affiliatan. Nah Bun, dari 3 kerjaan ini yang tadi aku sebutkan, itu tuh semuanya tuh tanpa modal, hanya bermodalkan handphone aja. Waktu itu juga pas pertama aku jadi content creator, maksudnya aku
pertama bikin video YouTube gitu, itu aku bener-bener cuma ngandelin dari meja kemudian ditumbuk biar HP-nya tuh bisa stand gitu, dan aku cuma mengandalkan cahaya dari matahari. Nah mungkin dari bunda di rumah juga ada yang pernah lihat video aku yang dulu-dulu, itu tuh bener-bener cahayanya tuh kurang bagus gitu ya, karena aku cuma mengandalkan dari cahaya matahari. Tapi lambat laun alhamdulillah aku sekarang bisa punya tripod sendiri, kemudian bisa punya lighting sendiri. Selain itu yang influencer juga aku nggak ngemodal sama sekali, aku cuma bermodalkan HP dan juga tripod. Kalau sekarang juga udah punya lighting sendiri alhamdulillah, aku cuma bermodalkan itu dan tag video waktu itu. Apalagi ini influencer kan bun, tentunya kita nggak ngeluarin modal, tapi kita bakalan dapat fee ataupun produk dari brand-brand. Kemudian jadi affiliator juga sama bun, aku hanya mengandalkan produk-produk yang ada di rumah aja, kayak misalkan nih mangkuk MPASI, kemudian kursi MPASI, kemudian kayak misalkan sikat gigi bayi, kemudian pasta gigi bayi, itu aku cuma tag video barang-barang kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh aku bisa dapat income sekarang per tiap 2 minggunya dari afiliasi itu. Nah, mungkin dari bunda-bunda di rumah sekarang ada yang punya feeling kayak misalkan kayaknya aku gak bisa deh kayak gitu. Tenang aja bun, bunda gak sendirian, aku juga dulu kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh Allah kasih kesempatan aku buat kayak monetisasi, kemudian dapat income dari endorsan dan juga dapat income dari yang lainnya. Itu semua bukan tanpa perjuangan bun, pastinya banyak banget perjuangan yang perlu dikeluarkan, kayak misalkan ngorbanin waktu, tenaga, dan juga pikiran. Nah bun, saran dari aku kalau misalkan dari bunda-bunda di rumah nih ada yang mau coba gitu terjun sama pekerjaan yang kayak aku kerjakan sekarang, saran dari aku bawa happy aja, bawa enjoy aja, jangan terlalu dipaksakan. Apalagi kita nih bun seorang ibu ya, tentunya pikiran kita juga harus waras, apalagi kita tuh menjaga ataupun merawat anak kita selama 24 jam. Intinya jangan dibawa stres ya bun, biar kita ngerjainnya tuh benar-benar happy dan enjoy. Oke bun, nah mungkin segitu dulu dari aku. Mungkin dari bunda-bunda di rumah ada yang punya pengalaman kayak aku, boleh kita sharing di kolom komentar. Kayak misalkan punya kerjaan ataupun hal yang lainnya, boleh kita sharing di kolom komentar. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman bunda sekalian agar mereka juga gak ketinggalan tentang informasi ini. Semoga apa yang aku share bermanfaat, dan juga tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar gak ketinggalan video aku yang terbaru. Dadah!